Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi di Femcast, Family Podcast. Aku tanyain ya. Aku jawab ya, Nak. Oke. Yuk. Hari ini kita mau seperti biasa ngobrol-ngobrol. Kita mau membahas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah masuk lewat IG-nya Ayah di @ustadzujayanto.official. Ini tuh hari ini seputar fungsi rumah dalam Islam. Oke. Nah, kan pasti kan rumah tuh menjadi dambaan semua orang ya. Maksudnya aku juga di usia yang kayak nabung mau beli rumah, maksudnya kayak dikasih sih besok. Tapi kan intinya rumah itu jadi goals semua orang gitu, bahwa kita tuh pengen punya rumah, pengen punya keluarga sendiri di rumah tersebut. Pertama, rumah itu harus dikaitkan dengan tangga. Rumah tangga. Karena rumah berkaitan dengan menjadi rumah tangga nanti. Berarti rumah bukan sekedar bangunan. Kalau sekedar bangunan itu hanya house, tapi harus jadi home. Tentu home itu ada institusi, ada interaksi, ada nilai-nilai, ada internasional nilai di dalamnya. Kalau hanya bangunan, nanti apa bedanya dengan rumah ayam, dengan kandang kerbau, dengan kandang itu. Itu tidak ada institusi, tidak ada nilai, tidak ada internalisasi nilai di situ. Maka pertama, rumah jangan sekedar untuk hotel. Maksudnya? Karena kalau untuk hotel hanya untuk numpang tidur. Makan, tidur. Iya. Atau untuk rest area. Nah, jadi kalau orang capek baru ke rest area. Atau hanya untuk restoran. Makan. Jadi rumah Islam hanya untuk rumah makan, gitu ya. Kalau makan pulang, nggak makan ini. Ada yang kerja makannya pulang, terus kerja lagi, gitu ya. Tapi kerjanya di yayasan sendiri, jadi ya, itu, emang nggak dapat jatah makan. Ya. Kan kadang menunya sama, mending di rumah daripada di. Kan harusnya ditanggung oleh tempat kerja, bukan sudah kerja makannya masih ngambil ke rumah. Ya itu. Jadi rumah bukan sekedar itu. Rumah adalah sebagai institusi. Maka pertama, rumah harus jadi musola. Musola bukan berarti kita bikin musola saja di rumah, enggak. Tapi memang rumah kalau bisa ada tempat khusus untuk sholat. Kalau rumahnya RSSSS, rumahnya sangat sempit, sedikit semen, susah selonjor, sumpek sekali. Tipenya 21, kamarnya 2, anaknya 6. Jadi tipenya 4L, lu lagi. Jadi ketemunya cuma itu aja. Walaupun kalau terlalu besar juga merepotkan. Gitu. Jadi ayah kalau manggil aja harus pakai telepon. Nah, kelamaan, ya itu ya. Nah, jadi rumah ini harus dipakai untuk ibadah. Untuk musola artinya ada tempat khusus untuk sholat, ada alat khusus untuk sholat. Kalau anak perempuannya 3, jangan mukenanya cuma 2. Gantian sampai sininya hitam semua. Apa yang pakai jenggotan semua. Nah, ada tamu aja minjem, mukenanya sini hitam biasanya ya. Sini hitam, terus sini hitam. Itu biasanya kalau musola tempat umum. Iya itu, maka jangan sampai terjadi seperti itu. Di rumah harus ada alat khusus untuk sholat, sajadah sholat. Jangan untuk makan, untuk tidur, untuk apa, di situ saja. Sehingga ketika sujud masih ada sisa makanan, jadi sambil sujud sambil ini, wah masih ada bau teri, ada bau apa. Jadi rumah harus jadi musola, artinya rumah adalah entah tempat untuk ibadah, tempat untuk baca Quran. Musola bukan hanya sholat, tapi iya, tempat untuk baca Quran, untuk mengajarkan nilai-nilai agama di situ. Jadi kalau ada anak masuk rumah kok nggak salam, kasih tahu, ini rumah apa kandang ayam? Ya rumah. Kalau rumah salam dulu, ayo keluar lagi. Walaupun rumah kosong pun kita masuknya pakai salam. Kita mengunci pintu dengan bismillah. Walaupun rumah kosong. Artinya rumah ini tidak sekedar bangunan, tetapi rumah yang mensurgakan nanti. Jadi rumah harus jadi musola. Nah, kalau ciri-ciri rumah yang mensurgakan itu kayak apa aja? Ya ada hidupnya agama di tempat itu. Sehingga di situ nanti ada kebersamaan. Di situ ada bacaan Quran, nawiru buyutakum bi tilawatil Quran. Hiasi rumahmu dengan bacaan Quran. Bacaan Quran bukan kaligrafi.
Ya kaligrafi juga bagus, tapi yang Maksudnya tepat. ya tetap dilaksanakan. Iya, tapi ya jangan tepat, jangan kamar tamu dikasih kulu, 100.000, makan minum jangan banyak-banyak ditampilkan di kamar tamu lah, itu orang pelit. Ya. Kan Ya. tamunya belum tentu tahu artinya. Iya, makanya itu nggak pas kan itu. Ya. Nah, kalau ayah kan tahu, jadi itu kan jangan menempelkan sesuatu yang nggak pas lah gitu. Tapi juga bacaan bukan dari kaligrafi, ada bacaan Quran di situ. Ada orang wirid, ada orang dzikir, ada orang selawat, ada orang di dalamnya itu tempat di mana kita ada Quran dibaca. Berarti ada sholat sunnah di situ. Ada aksi Ada, ibadahnya, ya, nggak itu cuman ibadah. ornamen. Ya, itu yang pertama. Jadi yasirul mahmu nawiru buyutakum bi tilawatil Quran bi qiraatil Quran. Bukan nawiru buyutakum bi drakor, nawiru buyutakum bi sinetron, bi Netflix, bi Korea, bukan K-pop, bukan. Nah, ini penting yang pertama. Bagaimana menghadirkan agama hidup di rumah. Agama itu ya 24 jam aturan ini. Makannya cara Islam. Ya. Ada 28 aturan tentang makan. Tangan kanannya pakai basmalahnya. Masuk kamar mandinya dengan kaki kiri. Pakai doa. Allahumma barik lana. Salah. Yang betul Allahumma Nakasumtu wa bika amantu. Wah, lebih parah lagi ini. Ya, jadi mau belajar baca buku, siapkan bismika Allahumma akhya, salah lagi ya. Kayaknya itu agak bener dikit. Iya, Masya Allah. Karena sering kalau saya lihat belajar, pamitnya belajar tapi billahi taufik wal hidayah baru 2 lembar itu. Makanya kalau belajar sambil tiduran, yang jadi tidurnya bukan belajarnya ya. Nah, jadi sisi ini menjadi penting. Rumah harus jadi musola. Ini poin pertama. Dan ibadah kan nggak cuma ibadah ritual gitu kan maksudnya. Iya. 24 Di dalam surat jam. Al-Ankabut ayat 45 boleh dibaca. Perintah untuk baca Quran, perintah untuk sholat itu utamanya di rumah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Tolong bacalah Al-Quran dan dirikanlah sholat. Al-Ankabut surat ke-29 ayat 45 itu contoh rumah sebagai musola. Ini ada 8 fungsi. Mudah-mudahan selesai ini, tapi nanti disambung podcast berikutnya. Ayat 1 45. nanti jadi musola, jadi madrasah, jadi maskana, jadi maulud, jadi al-junnah, jadi al-maskur, ada jadi al-marham, itu nanti. Jadi ihya usunnah. Jadi itulah fungsi rumah, 8 fungsi ini paling tidak. Kalau kita bikin rumah, 8 fungsi ini harus ada di rumah kita. Salah satunya ini poin pertama ini aja, fungsi ibadah. Ya, dibaca. Ayat 45. Ya. Al-Ankabut ayat 45. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Ayat ini bicara suruh membaca Al-Quran dan melaksanakan sholat. Makanya rumah harus ada bacaan Quran. Karena hiasilah rumahmu dengan bacaan Quran. Rumah kalau nggak pernah dibaca Quran itu kayak kuburan. Begitu sabda Nabi. Jadi nggak ada artinya. Menakutkan. Segala macam. Karena apa? Tidak hidup di situ. Ya. Tidak ada kehidupan. Itu namanya rumah kok. Itu hanya sekedar house. Harus jadi home. Ya, tempat berpulangnya masalah. Tempat di mana pendidikan anak di situ. Tempat di mana semua orang merasakan sakinah. Merasakan tentram, nyaman, aman. Jangan malah sebaliknya. Sialan, ayah pulang. Sialan, mama kok di rumah terus. Jangan sampai ini. Waduh, ini rumah ini aman kalau nggak ada anak-anak kita. Asal ada anak-anak kita, waduh, ini kacau ini. Nah, ini berarti tidak menentramkan. Ya, itu. Jadi sekali lagi, ayat ini bicara tentang Al-Ankabut ayat 45, tentang membaca Al-Quran di rumah kita, mendirikan sholat di rumah kita, tentu sholat-sholat sunnah. Karena sholat wajib bagi laki-laki itu di masjid. Awal waktu berjamaah. Ya. Terus kenapa? Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi di rumah harus jadi benteng. Nanti fungsi berikutnya al-junnah. Tidak ada perbuatan keji di rumah kita, tidak ada perbuatan mungkar. Tidak ada kemaksiatan, tidak ada KDRT, tidak ada sesuatu yang tidak membuat nyaman. Itulah rumah pertama. Yaitu rumah menjadi musola. Ini yang pertama. Yang kedua, rumah harus jadi madrasah.
Apa maksudnya? Madrasah adalah tempat menanamkan nilai-nilai agama dan budaya, termasuk ilmu-ilmu nafi, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dari kenapa agama dan budaya? Karena agama saja tidak cukup kalau tidak melihat praktek budaya. Apalagi berbudaya tetapi nggak tahu agama, lebih sesat lagi. Kalau kita hanya ikut budaya terus nggak lihat bagaimana koridor agamanya, nanti akan tersesat. Agama menuntun budaya, agama dilaksanakan sesuai dengan budaya dalam pengertian menghormati orang itu nilai agama. Tapi cara menghormati orang tua lihat budayanya. Di sini menghormati dengan menunduk kalau dinasihati, dengan tidak boleh pegang kepala. Tapi itu tidak berlaku di daerah lain, di Arab paling tidak. Di Arab pegang kepala orang tua itu nggak masalah, bahkan penghormatannya dengan pegang jenggot. Ya Syekh, kif halak. Tapi jangan dilakukan di orang sini. lain gitu. Iya, iya, orang lain justru itu menghormati. Gimana kabarnya Syekh? Pegang jenggot itu penghormatan. Tapi jangan dilakukan di Jogja. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Jangan ini. Karena di situ beda budaya. Di Arab yang penting jangan pegang pantat. Pegang kepala biasa, nanti kita umroh haji, anak kecil mau ke depan itu yang megangi kepala-kepala orang tua-tua. Kita menjadi marah. Nah itu namanya budaya. Nah, banyak hal yang berkaitan dengan budaya mungkin beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Nah nilai-nilai agama dan nilai budaya itu harus ditanamkan di rumah sebagai madrasah. Bagaimana seseorang punya sikap untuk bermuamalah dan muasyarah. Artinya bagaimana dia mengantisipasi dan merespon sesuatu di luar dirinya. Nah, itu diajarkan kepada anak-anak kita. Bagaimana kalau kita menghadapi orang begini, menghadapi anak kecil, menghadapi orang. Dan itulah ditanamkan di rumah kita. Supaya siap di Bersikap, masyarakat. Iya, paling tidak ada 4 nanti. 1, nilai-nilai akidah. 2, akhlakul karimah, ditanamkan di rumah. Jangan-jangan anak kita itu jadi anak nakal dimulai dari rumah kita. Anak-anak terlibat kelitih, tawuran, narkoba, rumah. Institusi rumah nggak berfungsi itu. Kalau ada anak sampai tawuran di rumah, di luar rumah, mungkin dikoreksi dulu. Ternyata institusi rumahnya, ya, karena anak terdidik oleh institusi rumah, nanti dibantu oleh sekolah dan lingkungan sosial. Tapi utamanya rumah. Nah, maka anak itu harus jadi madrasah di situ. Yang keempat ilmu nafi, yang ketiga ilmu nafi, yang keempat adalah amal soleh. Akidah, ilmu nafi, akhlakul karimah dan amal soleh. Begitu Said Sabiq dalam An-Nasiru Quwwatu fil Islam. Ya, jadi kekuatan orang Islam itu ada pada bagaimana 4 ini tanamkan di rumah kita. Bagaimana menanamkan akidah yang benar dari hal yang kecil. Kalau nangis, dimakan gendruwo. Nah, itu sudah menanamkan akidah yang nggak benar. Oh, kamu nanti makan Nyi Roro Kidul, hantu Kasablanka, suster ngesot. Wah, nanti kalau pengen hujannya nggak terang-terang buat celana dalam lempar ke. Nah, itu sudah mulai. Nah, itu sudah mulai. Panggil Mbak Rara. Akidah yang nggak panggil Rara. Ambil botol ding 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 ding, sudah merusak akidah. Gitu. Nah, karena nanti tanaman pertama kepada anak itu adalah la tusyrik billah. Ya, fungsi yang berikutnya nanti rumah harus jadi maskanah. Maskanah adalah tempat untuk bersakinah. Sakinah itu di dalam beberapa ayat dan hadis ada banyak makna. Sakinah berarti tempat tinggal yang aman, nyaman, tenang. Orang Arab kalau tanya rumah, aina taskun, di mana kamu bersakinah. Maka bagaimana orang merasa aman, nyaman di rumah. Ya aman itu apa? Aman dari semua gangguan, aman dari semua kemaksiatan, aman dari perbuatan keji dan mungkar. Nyaman gimana? Ya dibikin orang itu nyaman di rumah. Entah pakai tanaman janda bolong, janda buntet, perawan buntet, janda bolong, apapun. Bikin kolam renang, kayak bikin pot bunga, kayak paket apa. Gitu. Bikin grafis di kamar-kamar dicoret-coret itu. Jangan hanya foto-foto artis Korea saja ditempel. Ada loh itu.
itu biar nyaman kok artis. Cukup bacaan Quran lah gitu. Artis Korea aja ditempel atas depan bahkan di langit-langit. Jadi sambil tidur lihat langit-langit artis Korea. Itu. Ya, cari sesuatu yang mengingatkan ya. Kalau perlu bacaan-bacaan doa, ayat-ayat kursi, apa-apa yang membuat orang itu menjadikan orang aman, nyaman, tentram. Dan juga sakinah artinya dia aman dunia akhirat. Maka harus ada amal agama. Kembali kepada amal agama di rumah. Ya. Jadi kalau orang tidak nyaman di rumah berarti dia tidak membuat maskanah di rumah itu. Naruh uang aja asal meleng sedikit hilang. Kemana uang di meja? Ternyata billahi taufik wal hidayah. Udah entah untuk GoFood mana, untuk apa segala macam lah itu. Asal naruh kok dompet itu baru naruh aja di meja. Itu tahu-tahu kok loh. Begitu badminton kok mana uang? Oh diambil untuk apa? Karena kebutuhannya banyak. Ya apapun, maksud saya merasa aman nyaman. Berarti nyaman itu. Ya aman nyaman di rumah. Bikinlah sesuatu yang maka kalau ada istri membuat orang aman bagi suaminya itu sakinah. Kalau ada seorang suami sering terlambat ke kantor berarti dia sakinah di rumahnya. Ya pulang dari kantor pengen segera pulang, nggak mau mampir kemana-mana, itu sakinah. Tapi pulang kantor masih mampir sana mampir sini, nggak betah di rumah, nggak sakinah. Ya gitu. Maka kopi paling enak harus kopi bikinan istri. Nggak bisa GoFood, nyatanya hari ini juga gitu. Nah, sebelum datang ini semuanya makanannya semuanya enak saja itu. Enak sudah enak itu dibayari lagi. Terus jadi ada yang ikut satu. Ini semua minuman saya malah nggak dapat, masalah biasa. Semuanya dapat ini. Kameramen ngambil terus meminum terus sampai 2 botol. Nah, berarti dia sakinah. Nah, sakinah. Sakinah juga tidak boleh ada saling curiga. Ketika orang-orang berbaiat, baiat Aqobah itu orang-orang Islam curiga satu sama lain. Jangan-jangan ini ikut saya tapi bela orang lain. Jangan-jangan ini pura-pura ikut Nabi Muhammad mata-mata. Maka waladzi anzala sakinatu fi qulubil mu'minin. Allah turunkan sakinah atau dibaca itu dalam surat Al-Fatih. Surat ke Al-Fatih ayat 8 itu Allah menurunkan surat ke Al-Fatih itu surat 48. Ayat 8. Ayat 4 gitu. Allah menurunkan waladzi anzala coba. Dialah yang telah menurunkan ketenangan. Nah, terus ya. Ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Ya. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ya. Nanti dalam surat Al-Fatih juga di akhir itu juga disebutkan Allah turunkan sakinah lagi. Nah, sakinah pertama ini kaitannya tidak boleh ada curiga. Maka kalau bisa suami istri jangan ada kecurigaan. Ya, ini ayah sering nyampaikan handphone suami bisa dipakai istri, handphone istri bisa pakai suami. Jangan ada saling curiga di antara kita. Nah, anak harus bisa, jangan sampai ada kecurigaan. Di kamar kok ada alkohol 100%, buat apa? Hand sanitizer. Hand sanitizer masih lumayan, itu 70%. 80% kaitannya dengan narkoba, kaitannya dengan ini. Jangan-jangan ada sesuatu yang ini. Nah itu. Atau pornografi, atau pornoaksi, atau apapun yang berkaitan dengan itu. Atau bahkan kadang-kadang LGBT misalnya. Nah, jangan-jangan anak kita terlibat itu. Itu berarti tidak menjadi. Atau kejahatan lain, misalnya LGBT. LGBT bukan sepasang suami istri, ya, maksudnya laki gelap bini terang, itu bukan itu. Ada yang tipenya seperti itu, LGBT, laki gelap bini terang. Nggak pakai skincare soalnya laki-laki. Oh gitu ya, lakinya gelap, pembalap. Jadi pemuda berbadan gelap, ya. Dapat isinya ya putih, cantik ya. Karena laki-lakinya walaupun gelap tapi kaya, jadi istrinya jadi mau. Ya. Seundan deh. Tapi kan tidak berlaku untuk ayah. Ayah nggak terlalu gelap-gelap banget gitu ya. Dan mama juga terang. Ya itu. Jadi LGBT kita laki terang,
Pinitra. Ya udah, Ya. oke, lanjut. Ya, jadi dari sisi ini bagaimana rumah menjadi maskanah dan juga tidak ada saling gangguan karena sakinah juga dipakai di dalam hadis ketika orang sedang menjadi makmum. Makmum sholat itu harus sakinah, berdiri dengan sakinah. Jadi dalam hadis jangan sampai mengganggu. Mentang-mentang dia lulusan IAIN, SAG, sarjana alam gaib, LC, lulusan Cairo. Bismillah, kayak ayam disembelih. Iya. Atau membuat suara-suara nggak enak. Itu sholat sampai. Atau ada yang sambil gini, klik, ada lagi itu. Ngantuk biasanya tuh. Ada juga. Ya. Itu memang ada. Ya, pokoknya jangan sampai membuat gangguan. Maka di rumah tidak boleh ada gangguan internal maupun eksternal. Ada loh, tetangga itu kalau ngomong sama anaknya aja kedengeran. Bentak-bentak lagi. Ya. Mbak Iva tahu kan yang saya maksud. Di rumah ini kadang-kadang terdengar ada orang marah itu karena temboknya sebelahan, jadi tahu. Itu namanya dia saling mengganggu. Ya, jangan sampai ada gangguan internal maupun eksternal. Itu sakinah. Berikutnya rumah harus jadi maulud. Yang keempat, maulud ini adalah tempat tumbuh kembangnya fisik dan prasarana dohir. Jadi tempat di mana pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan. Termasuk maulud adalah tumbuh kembangnya anggota keluarga. Jadi suami istri punya anak itu termasuk maulud. Tempat di mana ada kelahiran di situ. Lahir generasi-generasi berkembang biak kepada orang-orang yang soleh solihah. Tempat memproduksi anak-anak yang soleh dan solihah. Pabrik. Ya, pabrik solihin. Pabrik solihin dan solihat. Ya, pabrik anak-anak yang soleh dan solihat tumbuh dari keluarga-keluarga orang Islam. Jangan pabrik penjahat. Gitu. Tahu ya? Maksudnya ini tempat produksi peternakan ulama. Peternakan, iya. Rumah harus jadi peternakan ulama. Itu aja lah. Mencetak generasi yang itu lebih aja. baik Ya, dan lebih soleh. Gitu. Itu bagian itu. Itu jadi highlight ya. Nanti rumah harus jadi peternakan ulama. Nah, gitu. Peternakan calon-calon ulama-ulama. Bibit-bibit, embrio Qur'ani. Nah, jadi bagaimana rumah itu melahirkan embrio-embrio pejuang-pejuang, penegak-penegak kebenaran dan penegak-penegak kebaikan, penegak-penegak Quran dan Sunnah. Jadi anak-anak kita harus anak-anak yang Quranik dan Sunnati. Artinya Quran Sunnah itu yang ya Ahlussunnah wal Jamaah itu keluar dari rumah kita. Masih ada 4 lagi tentu nanti kita bahas lagi. Nanti ada Al-Marham, ada lagi di Al-Junnah, ada bahkan Al-Mashkur, tempat untuk mensyukuri semua nikmat. Al-Mahya'us Sunnah, tempat menghidupkan sunnah-sunnah kenabian. Wallahualam bishawab. Kayaknya ini aku terus yang tanya, malah belum terjawab pertanyaan teman-teman. Ya, mungkin itu nanti 4 tadi bisa buat menjawab ini. Iya, itu bagian dari jawaban. Oke. Oke, siapa tahu tadi 4 yang belum terjelaskan tadi bisa terjelaskan nanti waktu menjawab pertanyaan teman-teman di sini. Ya. Oke, pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap kita sebagai pasutri muda yang kini tinggal bersama orang tua? Apakah kepemimpinan dalam rumah tangga tetap pada suami atau ayah yang hidup bersama kami? Ya, kepada suami, bukan pada ayah. Begitu Anda sudah menikah, kepemimpinan beralih dari orang tua menjadi kepada suami. Hierarki perizinan perwalian kepada suami. Ya, maka idealnya suami istri itu berpisah dari orang tua. Ya, minimal itu kalau satu rumah itu 2 dapur. Nah, namanya terpisah. Karena memang idealnya tugas seorang suami adalah memberi tempat tinggal. Jadi selain memberi makan, pakaian adalah tempat tinggal untuk yang dinikahi. Berani menikahi harus berani untuk menafkahi lahir batin dan mengayomi bahkan membuat institusi keluarga sendiri. Ya, jadi
hierarkinya sudah pindah. Begitu dinikahi. Oke. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, setelah menikah dengan suami, kami memutuskan untuk tinggal di kampung tempat suami saya tinggal. Ya. Ternyata ada satu kebiasaan masyarakat di sana, yakni menyalakan musik 24 jam dengan suara keras. Bagi saya, ini bukan suatu hal yang mudah untuk bisa diadaptasi. Sehingga keluarga kecil kita yang sebelumnya harmonis jadi sering terusik karena kebiasaan tetangga. Bagaimana sebaiknya kita menyikapi hal ini? Pertama, kalau itu hukum tata negara nanti bisa lewat RT, RW, karena fungsi RT itu kan rukun tetangga. Jangan sampai tetangga itu terganggu dari sisi polusi suara, polusi udara, bahkan polusi kegiatan yang lain-lain. Bisa dikompromikan itu. Tapi misalnya ini kalau misalnya udah jadi kebiasaan di sana dan dia kan posisinya orang baru gitu. Ya, makanya step by step, bertahap itu semuanya. Mungkin tetap 24 jam tapi tidak harus mengganggu. Cukup dengan speaker dalam. Nah, itu kalau ibu mau dangdutan koplo, speaker dalam saja. Untuk koplo sendiri aja, jangan ngajak koplo orang lain. Itu misalnya gitu. Itu teknis secara nggak harus langsung kayak ya, nggak boleh dengan, gitu. Ya, kedua dengan cara yang baik. Ketiga bertahap. Keempat dengan waktu tempat. Jangan-jangan kita nasihati hanya ngomong doang, tapi nggak pernah ngasih parcel. Ya, jadi sebelum itu kita bawakan parcel, kita bawakan itu. Apalagi orang Jawa. Orang Jawa itu, aksara Jawa itu kalau dipangku dia mati. Kalau itu tradisi Jawa, asal kita angkat, kita muliakan, nanti mudah. Itu. Rasulullah dulu aja menasihati orang Arab aja, salam, ta'am, kolam, kalam, qiyam. Salam dikasih sesuatu yang menyenangkan, kalam, to'am dikasih makan dulu. Kasih makan, disuguhin, terus baru kalam, dikasih ceramah, baru nanti qiyam, dia menjalankan syariat itu. Jadi kalau tiba-tiba hanya, kamu tahu kambing ya, tahu persis hidupmu ya kambing, kamu tahu Fir'aun persis, kamu ya Fir'aun neraka, udah musik terus, namanya dia tidak bijak, tidak hikmah. Ya seberapa bisa. Apalagi kalau itu orang baru lewat orang ketiga atau lewat keluarga suami, orang yang dituakan, itu lebih itu. Apalagi ada RT, RW, lurah. Kalau sampai mengganggu semua kebiasaan bisa ya itu kan ada aturan. Ya kan bermasyarakat itu kan menjadi penting untuk ada sesuatu, ada yang mengendalikan, ada RT, RW, itu takmir masjid segala macam. Ya. Itu aja pada prinsipnya. Jadi jangan sampai ketidakharmonisan hanya karena faktor eksternal. Ya. Bisa diusahakan gitu ya. Atau dengan cara apa? Misalnya kompromi tidak harus ditinggal itu. Kalau nggak memungkinkan untuk mengubah itu ya kita sendiri yang pindah. Ya. Cari kontrakan yang lain dulu. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ustadz, saya seorang anak yang berkali-kali berpikir untuk kabur dari rumah karena tidak mendapat ketenangan di rumah. Orang tua saya sering bertengkar dan saya tidak punya kesempatan untuk bersuara pada pilihan hidup saya sendiri. Nah, di sisi lain, saya juga ingin menjadikan rumah ini penuh ketenangan karena saya kasihan juga melihat adik-adik saya, Ustadz. Apa yang bisa saya lakukan sebagai seorang anak dalam menyikapi rumah saya yang seperti ini? Pertama, karena yang banyak bermasalah tadi adalah orang tua, maka sampaikan agama pada orang tua. Tapi dari anak ke orang tua tidak mudah, maka cari komunitas. Satu-satunya dia harus ikut taklim, yaitu bagaimana suami tahu agama, istri tahu agama, bapaknya mengerti agama, ibunya mengerti agama. Maka ajak ke majelis taklim terdekat, rutin. Karena kalau itu nasihatnya dari anak sulit, tapi kalau dari ustadz, insya Allah mau dengar. Tidak ada jalan lain. Orang itu jadi bahagia, jadi selamat, jadi tersolusi, kecuali solusi agama. Jadi permasalahan pertengkaran suami istri itu sulit diselesaikan oleh anak. Anak seharusnya nggak tahu juga. Iya, harusnya pakai mediator. Itu. Jadi apalagi kalau mau anak kok sampai memberikan nasihat kepada ibunya. Karena nanti anak bela ibunya berarti musuhi bapaknya, bela bapaknya musuhi ibunya. Maka jadi tidak ada jalan, cari mediator. Ya. Mediatornya pahamkan agama orang tua, kalau perlu cari majelis taklim, cari orang ketiga, orang yang bisa bicara, tetapi
jangan langsung, karena kalau langsung seolah-olah ini digurui. Tapi kalau itu ikut di dalam kajian, insya Allah itu bagian dari cara menyampaikan kebaikan di dalam sebuah hubungan suami istri. Pada mentok-mentoknya nanti boleh bertahkim, yaitu mengambil dua keluarga besar, keluarga besar bapak, keluarga besar ibu, dan itu duduk bareng. Itu step selanjutnya Ya, setelah setelahnya. Ya. Bukan malah itu dulu baru kayak. Enggak, kalau bisa internal dulu. Oh. Ya, jadi eksternal itu belakangan. Internal itu kalau bisa selesai tanpa harus melibatkan orang luar. Itu jauh lebih baik. Allah sambil Anda doakan. Ya. Kekuatan doa luar biasa. Apalagi kalau tiga anaknya, semuanya anaknya berdoa bareng di tengah-tengah, lagi berantem terus ya Allah, ya Allah, ya Allah, gitu. Al-Fatihah, ya, hentikan suara keras, ya, hentikan cerewetnya, nyindir gitu, Pak. Itu di depannya, langsung doa, langsung semuanya Al-Fatihah berempat, ya, suami istri bertengkar, anak-anaknya Al-Fatihah, insya Allah, itu bagiannya. Ya. Oke, bisa dicoba. Iya. Pertanyaan terakhir, Ustadz, saya merupakan pengajar di salah satu pesantren yang difasilitasi tempat tinggal dalam kompleks pesantren tersebut, supaya mudah menjangkau anak-anak. Nah, saat ini saya sedang proses menuju pernikahan. Namun, calon istri saya keberatan jika harus tinggal di dalam pesantren. Sedangkan saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan ini yang sudah saya anggap sebagai pengabdian, Ustadz. Kira-kira mana yang harus saya pilih dengan kondisi seperti ini? 3 ukurannya khairul fitini wa ma'asi wa akibati amri. Pertama, dengan pernikahan itu kira-kira terbaik untuk agama. Terbaik untuk agama artinya dengan pernikahan jangan meninggalkan ajaran-ajaran agama. Misalnya, gimana kompromi mungkin tinggal di situ tetapi dalam ruang gerak yang lebih ada kebebasan. Karena jangan sampai alasannya apa? Nggak mau tinggal di pesantren itu. Mungkin merasa tidak ada bebasan. Itu. Atau pindah tapi di dekat pesantren. Masih di area. Ya, itu secara agama. Yang kedua secara ma'asi. Mungkin juga tidak ada kelulusan untuk ekonomi. Ya, maka bagaimana juga secara dunia. Wa akibati amri, akibat yang mungkin muncul. Anda istikharah. Anda istikharah untuk yang terbaik. Tetap nikahnya iya, tapi juga bagaimana kewajiban untuk mengelola pondok. Mungkin istri juga belum paham. Atau istri dilibatkan sekalian. Jadi sama-sama ngajar. Mungkin nggak mau karena itu pondok putri, sehingga mengundang kecemburuan dan segala macam. Nah, itu apa alasannya? Nah, dikompromikan, cari solusi yang terbaik. Itu jauh lebih baik daripada kita ini dikotomis. Artinya kalau nikah meninggalkan, ini kan tidak nikah meninggalkan pesantren, atau kalau pesantren nggak jadi nikah, tetap nikah, tapi juga pesantrennya tetap terlayani. Bukan pilihan. Iya, dan tidak. Iya, makanya jangan dikotomis lah gitu. Ini sesuatu yang dialektis. Dialektis itu win-win solution. Ya itu. Bisa diusahakan. Iya, gitu. Oke, semoga menemukan titik terang juga. Iya. Oke, alhamdulillah pertanyaan kali ini di episode kali ini sudah selesai. Terima kasih Ayah sudah menjawab. Terima kasih teman-teman udah menyimak sampai akhir. Kalau misalnya ada yang masih mau bertanya, baik seputar topik rumah surga, rumah yang mensurgakan, atau topik yang lain, bisa banget kirim pertanyaan ke DM di Instagramnya Ayah @ustadzujayanto.official atau ke @nasehatui. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman pengen cari-cari topik-topik yang lain yang udah pernah dibahas, bisa banget scroll di playlist Femcast kita. Ya. Atau kalau urgent dan perlu penanganan lebih komprehensif, bisa ke rumah di El Kalam, Lembaga Kajian dan Konsultasi Islam. Di El Kalam sudah beberapa YouTube dan permasalahan. Semuanya dirahasiakan dan semuanya dapat solusi dari para asatid yang lulusan dari Kairo, dari Medina, dari Mekah, dari Libya, dan insya Allah komprehensif dengan semua kitab-kitabnya, insya Allah. Oke, kalau gitu terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.